Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onsyahana Hidayatullah Dari Prodi dari Prodi D4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan nomor induk nomor induk Taruna 20293385 dari kelas B. di Di sini. sini saya akan membahas buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan yang ditulis oleh Aristion Nugroho, Tulus Subroto, dan Suharno. Nama penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Pers yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2017. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Sekelas Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pemerintahnya memperhatikan masalah pertanian yang dihadapi petani. Ketika para petani berhadapan dengan masalah pokok sektor pertanian, maka kesejahteraan menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Hal ini menimbulkan ironi karena petani telah berkontribusi bagi berbagai keberhasilan Kabupaten Magetan. Seperti pertama, peran petani dalam keberhasilan sektor pertanian di wilayah ini sehingga mampu sebagai penyumbang terbesar PDRB. Kedua, peran petani dalam keberhasilan pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, perkebunan, dan peternakan sehingga mampu menjadi ikon keunggulan kabupaten ini. Ketiga, peran petani dalam keberhasilan Kabupaten Magetan sehingga mampu menjadi peraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Keempat, peran petani dalam keberhasilan Kabupaten Magetan sehingga mampu menjadi kabupaten yang berhasil surplus tebu, beras, gula, sapi, dan telur ayam ras. Pengertian transmisi. Transmisi merupakan tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya tarik. Proses transmisi sendiri sangat dipengaruhi oleh konteks, dan pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya. Transmisi sendiri dapat diartikan lain yaitu 1. Tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya. 2. Yang berkaitan dengan upaya suatu masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat bertahan. Dan 3. Prosesnya dipengaruhi oleh konteks, pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya. Dengan demikian, transmisi dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah 1. Proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan. 2. Berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran. 3. Sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan divisi budaya. Perspektif pertukaran sosial. Secara keilmuan, tersedia paradigma sosiologi yang dapat dimanfaatkan membahas transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani, yang terdiri dari paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Paradigma ini seringkali disebut sebagai paradigma ganda, yaitu memiliki pesaing, yaitu paradigma integratif telah menjadi pengetahuan umum bahwa paradigma integratif menyatukan atau mengintegrasikan paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Beberapa peneliti menggunakan perspektif yang bersumber dari paradigma integratif yang dibangun dari 3 teori utama, yaitu teori fungsional, struktural, dan teori konflik, serta teori intraksionisme simbolik. Dengan demikian, ada 3 perspektif yang tersedia, yaitu perspektif fungsional struktural,
perspektif konflik dan perspektif interaksionalisme simbolik. Namun demikian, transmisi nilai-nilai pertanahan lebih tepat bila difahami dengan menggunakan paradigma perilaku sosial yang menyediakan 3 teori utama, yaitu 1. Teori perilaku, 2. Teori peruntukan sosial, dan 3. Teori pilihan rasional. Kemanfaatan paradigma ini semakin nyata ketika teori pertukaran sosial atau social exchange theory dipilih sebagai perspektif yang digunakan membahas transmisi nilai-nilai pertahanan pada petani di Kabupaten Magetan dalam kaitannya dengan teori pertukaran sosial Peter M. Beliau menyatakan bahwa berdasarkan konsep pertukaran, maka masyarakat memiliki struktur sosial yang kompleks. Prosesnya meliputi 1. Pertukaran atau transaksi antar individu. 2. Yang meningkat menjadi diferensi status dan kekuasaan. 3. Yang mengarah pada legitimasi dan pengorganisasian. 4. Yang menyebarkan bibit oposisi dan perubahan. Selanjutnya, George Human menyatakan bahwa selama berlangsungnya proses interaksi selalu timbul suatu fenomena baru. Teori pertukaran sosial juga mengarahkan agar pembahasan fokus pada 1. Para pihak yang melakukan transmisi nilai pertanahan. 2. Reward atau keuntungan yang diperoleh, dan punishment atau pengorbanan yang diberikan oleh para pihak saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan. 3. Format pertukaran kepentingan yang berlangsung saat transmisi nilai pertanahan. Dan 4. Keberlanjutan tindakan para pihak akibat adanya transmisi nilai pertanahan. Dengan demikian, transmisi nilai pertanahan pada petani meliputi 1. Proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan. 2. Yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran. 3. Sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Dalam konteks transmisi nilai-nilai pertanahan, tindakan dan komunikasi kantor pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani mewujud dalam bentuk pembelajaran sosial yang meliputi: pertama, nilai-nilai pertanahan yang dapat ditransmisikan dalam pemberdayaan petani dan kesediaan para petani dalam menerimanya. Kedua, keyakinan dan motif yang dimiliki para petani ketika menerima transmisi nilai-nilai pertanahan. Ketiga, tindakan para petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan dan pelaksanaannya. Bab 2. Basis transmisi nilai-nilai pertanahan. A. Kepercayaan terhadap motif tugas. Kepercayaan para petani terhadap motif tugas kantor pertanahan dibangun ketika pelaksanaan prona di suatu desa. Saat itu terjadi interaksi antara petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani, yang sekaligus dapat memberi kesempatan pada petugas kantor pertanahan untuk berupaya membangun kepercayaan para petani kepadanya. B. Kepercayaan terhadap tindakan dan perilaku petugas. Kepercayaan para petani terhadap tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan mewujud saat tindakan dan perilaku petugas tidak menyimpang dari motif yang dimiliki, yaitu untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani. Kehati-hatian petugas kantor pertanahan dalam bertindak dan berperilaku dimaksudkan agar pihak sosial yang mereka bangun dapat: 1. Membuahkan kerjasama, 2. Sanggup mengurangi persaingan, dan 3. Mampu mencegah adanya pertikaian. Kerjasama antara petugas kantor pertanahan dengan para petani dibangun secara sistemik melalui berbagai aktivitas yang saling terkait satu dengan yang lain. C. Kepercayaan terhadap ketepatan dan relevansi. Kepercayaan
para petani terhadap ketepatan dan keluasan tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan menguat ketika tindakan dan perilaku petugas ternyata tepat diperlakukan dan berkaitan dengan kepentingan petani. 2. Membangun hubungan. Relasi antara interaksi dengan kepercayaan relatif kuat karena setelah para petugas kantor pertanahan dan para petani mampu berinteraksi, akhirnya mereka membangun kepercayaan. Ketika interaksi dan kepercayaan telah terbangun, maka kondisi ini dikuatkan dalam bentuk hubungan antara petugas kantor pertanahan dengan para petani yang bentuknya sebagai berikut. A. Hubungan format terkait pelaksanaan tugas. B. Hubungan semi formal terkait pelaksanaan tugas. C. Hubungan personal terkait pelaksanaan tugas. D. Hubungan personal tidak terkait pelaksanaan tugas. Hasil transmisi nilai pertanahan. 1. Melindungi kepemilikan tanah. Setelah membahas upaya menghentikan transmisi nilai pertanahan masa lalu dan membahas kesempatan yang dimiliki oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan untuk melakukan transmisi nilai pertanahan masa kini, maka perlu juga dibahas hasil transmisi nilai pertanahan yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan pada para petani yang rinciannya seperti berikut. 1. Urgensi kepemilikan tanah. 2. Prasyarat perlindungan kepemilikan tanah. 3. Prospek perlindungan kepemilikan tanah. 3. Sertifikat asal tanah. 2. Bermanfaat bagi orang lain. Selain kemampuan para petani melindungi kepemilikan tanahnya, transmisi nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan ke petani juga berhasil membentuk tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain, yang rinciannya sebagai berikut. A. Bermanfaat bagi tetangga batas. B. Bermanfaat bagi sesama petani. C. Bermanfaat bagi masyarakat desa. Dan D. Bermanfaat bagi pemerintah desa. Transmisi nilai-nilai pertanahan menghasilkan aktivitas yang melindungi kepemilikan bidang tanah para petani, sehingga bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan dan orang lain. Kepemilikan bidang tanah petani dapat dilindungi saat para petani menyadari bahwa kepemilikan bidang tanah merupakan suatu yang urgen dan persyaratan terpenuhi. Hal ini sekaligus memperlihatkan prospeknya yang baik, terutama setelah diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Kepemilikan bidang tanah yang semakin kuat telah selain bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan, juga bermanfaat bagi 1. Tetangga batas, 2. Sesama petani, 3. Masyarakat desa, 4. Pemerintah desa. Demikian pembahasan dari buku ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.